A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idza maritu fa huwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un amma ba'd. Kalau bisa kan sedikit, Pak? Biar enggak ngantuk nih. Yang saya hormati Ketua PCNU Kiai Haji Jauhari, yang saya hormati Bu Nyai, Bu Guru, serta semua jamaah muslimat Kabupaten Kuburaya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang hadir di aula Gedung NU Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan. Karena bisa hadir berarti masih diberikan kesempatan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit dan belum diberikan kesempatan untuk berobat. Karena perbedaan daripada berobat di dokter dengan berobat pakai Al-Quran sudah disampaikan oleh beliau Kiai Jauhari bahwa kalau kita berobat dengan dokter, andekan sembuh, andekan itu. Tapi adakah yang menjamin kalau kita berobat dokter sembuh? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Tapi pasti bayar, betul? Adakah ketika kita pergi dokter tunggu sembuh dulu baru bayar? Tidak ada. Pasti datang langsung bayar. Padahal kadang dokternya nyentuh ya enggak? Ditengok ya. Oh iya. Dah itu 100.000 dulu. Belum obatnya sesuai dengan penyakit. Namun ketika kita berobat dengan Al-Quran, yakni sembuh tidak sembuh, pasti iman kita akan bertambah. Apa? Bertambah. Andaikan kita tidak sembuh, minimal kita sudah yakin bahwa dengan Al-Quran kita berobat. Apalagi kalau sembuh, maka niscaya keyakinan kita akan bertambah. 2 minggu yang lalu saya mengobati orang, Pak, Bu. Itu di Jawa. Jadi saya itu mengikuti zaman modern. Kalau jauh pasien saya, kalau saya datang kan harus memakai pesawat, transportasi dan lain sebagainya. Eman-eman. Sekarang zaman itu sudah canggih, sudah ada WA, sudah ada TikTok dan lain sebagainya. Maka kalau jauh, metode yang saya pakai adalah udah fotokan air minum, didoakan dari jauh. Katanya udah sakit selama 5 tahun, bahkan bergerak aja sudah tidak bisa, bergerak aja sudah tidak bisa. Tinggal nafasnya saja sengal-sengal. Mungkin sudah sakaratul. Menurut suaminya, ibu ini mempunyai pegangan, mempunyai apa? Mempunyai pegangan, mempunyai cekelan ataupun jimat. Maka saya sarankan untuk beberapa syarat, diantaranya adalah mengambil
tai besi atau lelehannya pandai yang orang buat apa? Pisau, cangkul dan lain sebagainya. Saya suruh bacakan sholawat raya sebanyak 444 dan itu sudah sering saya lakukan. Kalau ada orang kok sakaratul mautnya susah, sulit, orang sudah lama tidak sembuh-sembuh penyakitnya, bacakan itu. Dan alhamdulillah jam 10 malam dibacakan, jam 3 sembuh sama nyawanya, diangkat oleh Allah. Paling tidak kita semakin yakin ketika kita berobat dengan Al-Quran bahwa Al-Quran menjadi solusi untuk kita semua. Ibu-ibu ada yang sakit kepala? Coba angkat tangan. Jadi gini, Bapak Ibu, seseorang yang sakitnya di antara leher ke atas, dengarkan, itu penyakitnya karena memikirkan dunia. Iya. Karena memikirkan dunia. Kalau penyakitnya kok leher ke bawah, itu karena akhirat. Biasanya sholatnya bolong. Di belakangnya Bu Bun, siapa namanya Bu? Yang jilbab hitam, siapa Bu namanya? Sanam. Tinggal di mana Bu? Di Biaraso. Keluarnya apa? Keluarnya? Iya. Itu ada Semanggung. Semanggung. Semutan. Cuma saya kepingin itu dalam bangun malam. Sholatnya bolong-bolong enggak? Enggak. Tapi sering ngeluh biasanya. Ngeluh, ya Allah, kok duit saya tak cukup gitu. Ya. Tahu saya Bu. Oh itu. Aduh, tidak kaya-kaya ini gimana? Makanya kesemutan kakinya. Gitu. Kok saya tidak kaya-kaya, udah kerja dari pagi sampai malam, yang begini kapan mau kaya ini? Ketika kita mengeluh, maka nikmat itu akan dikurangi oleh Allah, dicabut dari kita. Lain syakartum la ayyidanakum, pada siapa bersyukur kepadaku kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Namun barang siapa kufur atas nikmatku, tidak mau bersyukur, ngeluh, maka nikmatnya akan dikurangi. Bahkan Allah mengatakan sesungguhnya adabku teramat pedih. Ketika kita tidak mau mensyukuri nikmatnya harta, maka harta itu akan dikurangi oleh Allah, nikmatnya bukan banyaknya. Begitu kita bersyukur Bu. Apakah ketika kita bersyukur terus nikmatnya harus bertambah? Tidak. Apakah harus banyak? Tidak, tapi barokahnya ditambah. Kenapa kaki kita itu sering gemeter, kram dan sebagainya? Biasanya orangnya kurang syukur. Nggih Bu. Nggih, ngerti kula Bu. Ketika penyakitnya di area dada, ada was-was, ada ragu-ragu, ada ketakutan, biasanya andaikan sholatnya kurang khusyuk, dan biasanya tidak percaya dengan takdir Allah, masih was-was, jangan-jangan saya nanti mati, jangan-jangan. Itu kalau penyakitnya dari leher ke bawah, jantung berdetak, paru-paru, atau itu karena yakinnya tentang akhirat pun.
Tapi kalau penyakitnya itu leher ke atas, kepala, biasanya karena mikirkan dunia, hutangku diberi, waduh. Coba kita banyak masalah. Yang sakit kaki atau kepala? Kalau kita dikejar-kejar rentenir, debt kolektor, yang sakit kaki atau kepala? Kepala, Bu. Yang sakit kepala angkat tangan. Ibu, sakit kepalanya sebelah kiri atau sebelah kanan, Bu? Kiri. Yang sebelah kanan siapa? Sakit kepala sebelah kanan. Ibu di belakang. Kalau sebelah kanan itu biasanya hubungan dengan keluarga tidak baik. Betul, Bu? Ada yang dibenci. Tapi kalau sebelah kiri itu biasanya hubungan dengan Allah kurang. Coba introspeksi diri kalian. Saya itu udah menangani pasien ribuan, Bu. Tiap hari orang datang ke tempat saya itu orang bermasalah semuanya. Dari masalah keluarga, masalah ekonomi, anaknya seminggu tidak balik, anaknya narkoba, mau bunuh diri, dan lain sebagainya. Dan itu, Masya Allah, rata-rata penyakit kita adalah karena pikir. Ibu-ibu tahu orang gila? Tahu? Tahu orang gila? Pernah enggak orang gila itu batuk-batuk beli bodrek di apotek? Ada enggak? Pernah enggak orang gila itu tahu-tahu dibawa digotong ke rumah sakit? Oh, ini penyakitnya tipes. Oh, ini jantung. Oh, ini migrain. Pernah enggak kita melihat itu? Padahal orang gila itu tidurnya di mana, Bu? Di kasur, di ruangan ber-AC. Apakah orang gila makannya harus 3 kali sehari? Harus cuci tangan? Harus dicuci dulu masakannya? Tidak. Karena pikirannya tidak ada pikirannya. Bukan saya yang bilang loh, Ibu loh yang bilang loh. Karena orang gila bebas lepas, Bu. Kita ini baru panas sedikit, waduh panasnya. Jangan nerakanya bocor. Loh. Maka dicabut nikmat itu oleh Allah dari diri kita. Baru panas, Pak, beli kipas lah ataupun AC, masa gini-gini dan sebagainya. Nanti saya tidak bisa tidur, nyamuknya banyak dan lain sebagainya. Pernah enggak orang gila itu bawa selimut, pakai kasur gitu, ke kanan, ke kiri, manggul AC? Tidak. Bahkan kita Bapak Ibu semuanya pakai sendal jepit malu. Orang gila itu tidak pakai sendal, panas-panas lagi. Betul enggak? Maka pikiranlah yang menentukan kesehatan kita. Semakin banyak tuntutan kita, semakin banyak keinginan kita, maka kita akan semakin banyak berpotensi untuk sakit. Semakin kita menuntut, wah saya harus punya rumah gini, tetangga saya gini, saya harus ini, maka kita akan semakin berpotensi untuk sakit. Dunia ini tergantung respon hati kita, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita pakai sendal jepit, tapi
peduli orang lain ngomong dan sebagainya, santai saja. Orang kita itu tidak mikirkan gengsi, tidak mikirkan wah malu dan tidak, gitu. Ini saya punya cerita. Mau dengarkan Bapak Ibu? 10 menit lah. Ada 4 orang. 4 orang ini naik mobil. Terus dia berhenti di lampu merah. Apalagi macet. Respon orang pertama ketika melihat lampu merah macet lagi, dia punya target, saya harus pergi ke kantor dan tepat waktu. Maka dia ngomel-ngomel, Pak. Waduh, ini kenapa lampu merah dan sebagainya, macet, nanti saya kena mabuk dan sebagainya. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Enggak. Namun ada orang kedua ketika macet, ketika lampu merah dia joget-joget, Bu. Joget-joget. Mutar lagu malah. Wah, sampai goyang-goyang. Bahagia enggak? Bahagia. Orang ketiga ketika wah macet. Waduh, lampu merah, alhamdulillah ada kesempatan untuk tidur. Ada dia pejam mata tidur, Pak. Bahagia enggak? Bahagia. Orang keempat ketika melihat ada lampu merah macet lagi, dia berpikir, Allah, 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 Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu. Menikmati waktu itu. Bahagia enggak? Tergantung kita mau di posisi yang mana, mau bahagia atau enggak, terserah kita. Padahal di satu mobil yang sah, di waktu yang sah, di hari yang sah, tapi respon hati kita berbeda. Karena respon itulah yang menyebabkan kita bahagia atau enggak. Jadi kalau hati kita baik, hati kita sabar, hati kita lapang, maka kita akan bisa menyikapi dunia ini tetap dalam keadaan bahagia. Siap Ibu untuk berobat? Karena penyakit yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Gun bahwa penyakit itu ada medis, ada non medis, ada psikis. Kalau yang jelas-jelas penyakit medis bisa dideteksi oleh kedokteran, berarti penyakit raga, penyakit badan. Dan itu juga belum tentu tidak ada penyebabnya. Biasanya penyebabnya juga pikiran. Saya benci dengan Mbak Yudono, misalkan. Kenal Mbak Yudono enggak? Bukun lah, saya benci dengan bukun ini. Jadi biar yang terkenal kan bukun ini. Saya benci dengan bukun. Jangankan melihat rumah bukun, melihat sendalnya bukun di depan itu gemeter hati saya. Betul enggak? Andaikan itu terus diulang-ulang, bagaimana hati saya? Diibaratkan motor Bapak Ibu semuanya, itu gasnya dipolkan terus. Motor yang terus digas kuat dengan motor yang dipakainya nyantai, kalem, jalannya milih yang bagus. Dibandingkan dengan motor yang gas terus, jalannya pokoknya terjal, jurang, hantam saja. Kira-kira awetnya mana? Awetnya mana? Maka jantung kita, paru-paru kita, badan kita kok setiap hari kita pakai untuk iri, untuk dengki, untuk sombong, untuk pamer, maka dia akan cepat rusak. Jadi ada orang yang umurnya baru 40 udah tua gitu. Ada enggak? Baru 40 udah sakit-sakitan gitu. Ada enggak? Ada.
Motor itu kalau pakainya bagus, milih jalan yang bagus, di tempat yang bagus, makainya juga pelan-pelan, maka dalam jangka waktu panjang itu masih awet. Tapi kalau makainya itu asal-asalan gas terus, pokoknya hatam-hatam, ya berpotensi cepat rusak. Maka penyakit hati itu menyebabkan juga rusaknya badan kita. Gitu. Maka jagalah hati. Ada orang yang merasa sehat, saya sehat kok, saya tidak sakit kok. Tapi tiba-tiba sendiri nangis, biasanya ibu-ibu. Ya, biasanya tahu-tahu netes air mata. Ada bu? Hadir. Insya Allah kita niatkan berobat dengan Al-Quran Bapak Ibu ya. Dan niatkan dengan Al-Quran, mudah-mudahan wasilah Al-Quran ini kita diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Dan diberikan lebih takwa pada Allah. Dan diberikan ketakwaan oleh Allah. Dan semakin percaya dengan Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Silakan bagi partisi teman-teman dibantu untuk bagi kantong dan ini ya. Sudah semua? Sudah dapat semuanya? Ya. Kita sama-sama baca apa dulu? Salawatib. Ya, sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sambil fokus pejam mata Bapak Ibu semuanya biar lebih khusyuk. Pejam mata, minta kepada Allah. Niat minta kesembuhan pada Allah. Pejamkan mata semuanya. Fokus pada diri masing-masing. Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdad wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kemudian tangan kanannya ditempelkan ke dada. Tangan kirinya ditempelkan ke perut. Fokus, simpan HP-nya, simpan mainannya. Tangan kanan tempelkan dada. Tangan kiri tempelkan ke perut. Ya terus sampai Allahumma sholli ala sayyidina. karena di dada itulah letaknya penyakit-penyakit iri, dengki, sombong. Dan di perut itulah letaknya penyakit-penyakit di mana semua makanan berhubung pada perut kita. Diwa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa Kami dirasakan semua penyakit-penyakitnya keluar-keluarnya. Kita ibadah kepada Allah. wa nuril absari wa diyaiha wa qutil
bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lihat saya Bu, Bapak Ibu semuanya, lihat saya. Buka mata, Buka mata, lihat saya. Nanti fokus dari mana penyakitnya, diarahkan misalkan dari kepala, tarik, arahkan ke mulut, terus sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulut lebar, mulutnya sambil nganga, diniatkan mengeluarkan penyakit. Disiapkan kantongnya semuanya, dibuka kantongnya semuanya, fokus pada diri masing-masing. Tak usah dengarkan yang lain, fokus pada diri masing-masing, minta kesembuhan kepada Allah. Sekarang dipegang dadanya, baca istighfar lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman wafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menunduk, buka mulut, dekatkan kantongnya, niatkan keluar penyakit. Astaghfirullah minal khataya, konsentrasi dengan diri. Fokus sama hati ke Allah, niat mengeluarkan penyakit. Buka kantong kreseknya, dekatkan ke mulut, menunduk, buka mulut, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau muntah, yang mau muntahkan, tak usah ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulut yang lebar. Dibuka mulutnya. Buka mulutnya yang lebar, dekatkan kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ikhlaskan. Diikhlaskan penyakitnya, dikeluarkan. Jangan Kalau mau ditahan. mual muntah, kalau mau keluar lendir, dah semuanya keluarkan. Jangan ditahan-tahan. Konsentrasi pada diri masing-masing. Tidak usah tolak-tolak ke kanan dan ke kiri. Fokus pada diri sendiri. Terus ikhlaskan. Yang punya asam lambung, muah semuanya, penyakit-penyakitnya diikhlaskan, keluar dengan izin Allah. Terus ikhlaskan. Terus sambungkan hati ke Allah, buka mulut yang lebar, ikhlaskan, niat mengeluarkan penyakit. Terus buka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Buka mulut, gerak. Terus jangan ditahan-tahan. Konsentrasi pada diri masing-masing. Tidak usah tolak-tolak. baik, sekarang lihat saya. Ditepuk kepalanya ditepuk sendiri. Yang pakai songkok, pakai Ya, songkok tepuk. songkok dibuka, tolong. Dibuka. Dan bapak dibuka rokoknya. Yang pakai Tepuk. songkok dibuka. Pejam mata. Pejamkan mata. Ikut saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.